gereja memiliki fungsi koordinatif. Koordinatif, oke, Ya, ya, memiliki betul, fungsi koordinatif terhadap mereka. Ya, artinya bukan perpanjangan tangan gereja untuk politik kekuasaan ya. sosial masyarakat. Bagaimana FMKI itu bisa memberikan wajah gereja di tengah masyarakat dengan baik. Untuk kepengurusan dan juga untuk keanggotaan artinya ya dasarnya hanya satu saja. Hanya satu saja. Punya surat baptis apa enggak kamu gitu ya. Oke, siap. Jadi lintas profesi, lintas apa ya? Umur? Lintas umur. Nah, yang keprihatinannya itu ya memang anak mudanya memang sedikit banget. Kebanyakan sepuh-sepuh dan bapak-bapak muda. Itu. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dengan Komsos Paroki Santa Teresia Sedayu. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena pada podcast kali ini itu kita bekerja sama dengan FMKI DIY. Jadi tamunya juga spesial. Di sini yang pertama adalah Pak Yuswo. Pak Yuswo ini menjabat sebagai Ketua FMKI DIY ya, Pak ya. Betul ya, Pak ya? Oke. Terus yang kedua, tidak kalah spesialnya lagi, yaitu Romo Sabto Nugroho PR. Beliau adalah Ketua Umum PK3 KAS. Beliau juga menjabat sebagai Ketua PK3 Kevikepan Jogja Barat dan moderator FMKI. Betul nggih Romo nggih? Nah, kita akan berbicara tentang sedikit bercerita tentang PK3 KAS itu seperti apa dan FMKI itu seperti apa. Hubungan PK3 KAS itu seperti apa dan FMKI. Sebelum itu, Romo, saya ingin bertanya tentang PK3 KAS itu apa sih, Mo? Selamat jumpa para pemirsa. PK3 itu kependekan dari penghubung karya kerasulan kemasyarakatan. Ya, jadi tugasnya adalah menjadi penghubung jelas ya. Artinya membangun jembatan, membangun relasi, membangun jejaring bagi seluruh umat yang terlibat di dalam berbagai macam karya kerasulan di tengah masyarakat dari berbagai macam jenis kerasulan dan tingkatnya. Mulai dari tingkat yang paling kecil mungkin dasawisma atau RT atau RW, nanti di desa ya kalurahan, di kapanewon atau kecamatan, nanti juga para ASN, TNI, Polri, rekan-rekan ormas Katolik ya, itu kita usahakan supaya semua bisa berjejaring, semua bisa berkomunikasi, semua lalu bisa diajak untuk berbicara, berpikir dan bekerja bersama ya untuk memajukan karya kemasyarakatan di Keuskupan Agung Semarang. Nah, itu PK3. PK3 KAS itu menaungi ormas-ormas Katolik yang ada di KAS ini ya, Romo ya? Sebenarnya antara Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan ya dengan ormas-ormas Katolik itu tidak ada hubungan yang bersifat organisatoris ya. Jadi ormas-ormas Katolik itu memiliki struktur organisasinya sendiri. Ya, mereka memiliki ADART dengan kebijakan masing-masing organisasi dan itu sangat dihormati ya.
bagaimana nanti program kerja, kebijakan-kebijakan Ormas Katolik itu sungguh-sungguh dihormati oleh Komisi PK3, tetapi di dalam gerak langkah pelayanannya di wilayah Keuskupan Agung Semarang ini ya, diajak untuk bersama-sama berkoordinasi supaya menjadi satu langkah bersama dengan gerak pastoral di keuskupan itu. Karena membawa Katolik, nama Katolik di belakangnya, apakah gereja ikut serta juga untuk ya misalnya ngemong lah mau untuk organisasi-organisasi tersebut? Ya, ngemong dalam arti apa ya, Tidak mengasuh secara langsung ya mau ya. iya, iya, Mereka artinya ngemong bukan berarti intervensi ya. intervensi, betul, Iya, betul. iya, tetapi tadi gitu lebih mengajak ayo kita duduk bersama, bekerja bersama. Kamu apa sebagai ormas punya kebijakan apa itu yang juga tergantung dari mulai dari tingkat nasional ke tingkat provinsi ke tingkat kabupaten kota itu, dan apa yang lalu bisa disinergikan dengan gerak langkah pastoral dan arah pastoral di Keuskupan Agung Semarang Oke. itu. Berarti ormas Katolik itu banyak ya Om ya. Ada data tersendiri nggak untuk ormas Di Katolik itu jumlahnya berapa? Keuskupan Agung Semarang itu ada ya pemuda Katolik, Oke. Oh ya, Ikatan Sarjana Katolik, betul. Wanita Katolik Republik Indonesia, lalu ada Fox Point dan juga ada Pemgri. Pemgri ya, Pemgri, maksudnya ya, oke, oke. Pemgri mahasiswa Katolik itu. Apalagi ya? Itu kelihatannya. Iya, iya. Berarti BKRI mau. WKRI Sudah, ya. tadi WKRI sudah. juga masuk ke dalam Ormas. ormas Katolik. masuk. Iya, Oke. iya. Jadi karena mereka membawa nama kekatolikan, Iya. nama Katolik sehingga gereja mau tidak mau Iya. menjadi apa ya istilahnya ya Mo ya, menjadi sarana nopo menjadi Jadi pembimbing, gereja memiliki fungsi koordinatif. koordinatif. Oh Ya, ya, memiliki betul, fungsi betul. koordinatif terhadap mereka, dan tentu saja sebagai organisasi Katolik mereka juga memiliki ketaatan ya, Oke. ketaatan terhadap kebijakan-kebijakan gereja setempat. Oke. Ya, karena mungkin nanti apa yang menjadi program salah satu ormas Katolik ya, mungkin secara nasional kurang lebih sama ya. Mungkin nanti penerapannya di wilayah gereja yang satu dengan yang lain lalu bisa berbeda ya, sesuai dengan konteks wilayah gereja yang ditempati itu. Oke. Setiap organisasi, lembaga itu memiliki tujuan mereka tersendiri-sendiri. Khususnya yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini, Romo, tentang FMKI. Tujuan dari FMKI itu dibentuk, sudah legal belum ya untuk FMKI ini, Romo? Jadi FMKI itu sejarahnya lahir bersamaan dengan munculnya gerakan reformasi di negara kita tahun Berarti 98. Iya. Pada saat itu lalu muncul gitu ya, muncul satu kesadaran bahwa umat Katolik harus menunjukkan perannya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara supaya kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat itu semakin dirasakan, ya, semakin signifikan, semakin relevan, ya, semakin diterima dan berperan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka lalu pada saat itu ada banyak sekali tokoh dari kaum
awam ya, dari Ya. awam dan juga dari Rohani para awam, ya. imam, ya, para imam, para biarawan biarawati ngumpul bersama-sama lalu membicarakan bentuk seperti apa yang mau diambil, Oke. ya. Artinya bentuk keterlibatan peran itu yang mau diambil seperti apa. Akhirnya lalu diputuskan bentuknya adalah sebuah forum. Jadi FMKI itu bukan organisasi Ormas, ya, bukan organisasi masyarakat. iya, bukan Tapi ormas. forum. Iya, forum, perkumpulan, ya, satu Perkumpulan. perkumpulan. Betul. Iya. Yang diharapkan itu menjadi rumah bersama. Ya, rumah bersama bagi seluruh umat dari berbagai macam tingkatan dan Ya. jenis perannya masing-masing untuk berkumpul bersama berbicara tentang keprihatinan masyarakat di mana dia hidup. Jadi kalau FMKI DIY ya Mas Yuswo mengumpulkan tadi teman-teman tadi entah mulai dari RT, nanti ada teman-teman legislatif gitu ya. Itu dikumpulkan lalu diajak untuk bicara situasi masyarakat kita sekarang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Nah itu jadi Secara legalnya itu memang belum karena cuma forum ya, Romo. iya, hanya sekarang sudah Sudah. dipikirkan, sudah dalam proses untuk membuat badan hukumnya. Tetapi itu pada tingkat nasional ya. Ya. Ya, oke. pada tingkat nasional memiliki badan hukum perkumpulan. Jadi bukan badan hukum ormas. Oke. Iya. Perkumpulan. Ini sudah dalam proses untuk Perizinan. iya, legalitas. perizinannya untuk supaya nanti keluar sebagai badan hukum perkumpulan itu. Dan nanti semua FMKI yang ada di bawahnya pada tingkat provinsi dan kabupaten kota akan menginduk pada badan hukum tingkat nasional itu. Ya, tadi Romo masih abu-abu tentang, saya mendengar tadi masih abu-abu tentang tujuan berdirinya FMKI ini. Apakah tadi itu dibicarakan lahir 98G? Apakah FMKI ini kepanjangan tangan gereja dalam perpolitikan di masyarakat, Romo? FMKI itu nanti diharapkan bisa menjadi rekan kerja, Oke, ya, atau saya menyebutnya tandem gitu ya. tandem. Oke. Bagi Komisi Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan, ya, Komisi baik. PK3, untuk tadi membangun jejaring, ya. Karena yang di dalam FMKI itu kan bermacam-macam, Bermacam-macam, betul ya, sekali. bermacam-macam, sehingga FMKI lalu bisa membantu PK3. Tolong saya, misalnya saya iya. Mas Yuswo, tolong saya dikontakkan dengan teman-teman ormas ISKA misalnya. Iska, oke. Ya, baik, saya baik. minta kontak koordinasikan dengan teman-teman pemuda Katolik gitu ya, lalu bisa menjadi ya rekan Ya. kerja untuk itu, atau nanti bisa menjadi membantu Komisi PK3 untuk menyuarakan seruan-seruan moral gereja, ya, tetapi bukan menjadi Kepanjangan tangan tadi gereja dalam berpolitik, bukan gitu? iya, iya, Bukan. iya. Ini nah ini tergantung dulu ya. Tergantung Politik dulu, itu oke. artinya bukan Politik kan cara kita untuk ya, artinya bukan perpanjangan tangan gereja untuk politik kekuasaan ya. betul. Bukan untuk itu ya. Mm. Karena
Iya, umat Definisi, Katolik itu ada ya. di dalam berbagai macam kelompok Kelompok, betul. partai politik yang Betul, tidak betul. hanya di satu kelompok saja ya, dan itu adalah hak ya setiap warga negara untuk menyampaikan ya atau melaksanakan peran politiknya di partai yang manapun itu kan hak Betul. warga ya, hak politik warga. Dan FMKI bukan bermaksud untuk ya nanti berafiliasi dengan salah satu kelompok itu atau bukan. Jadi lebih pada nanti menyuarakan tadi seruan-seruan moral yang perlu diperhatikan ketika ada momen-momen politik kekuasaan Ya, itu betul. gitu. Iya. Apalagi berapa tahun kemarin kita itu dibenturkan dengan pemilu dan Pemilu itu yang keras. dan berdampak sampai sekarang. Kita juga harus menjaga umat kita tetap damai karena sama-sama di bawah gereja tapi bentok-bentokan karena pilihan itu kan Iya. nggak lucu ya Masing-masing. masing-masing. Iya. Nah, untuk Mas Yuswo sendiri, Yes. karena terpilih menjadi ketua FMKI Jogja, tanggung jawabnya besar sekali. DIY ya? DIY. Oke, pripun Mas Yuswo menanggapi panggilan menjadi seorang ketua FMKI DIY? Kalau saya latar belakang menerima jadi ketua itu semangatnya cuma satu, bahwa saya ingin berpelayanan dimanapun. Ketika saya diberikan tanggung jawab itu, bisa nggak bisa, harus saya laksanakan. Di Motivasinya, nopo? Gini Mas, motivasinya karena di sekeliling saya itu ada orang-orang yang siap membantu saya. Ketika saya tidak bisa A, ada teman-teman yang membantu. Ketika saya tidak bisa B, saya bisa C, ada orang yang selalu melengkapi dalam setiap pergerakan FMKI DIY ini. Jadi saya percaya aja sama Tuhan dan teman-teman bahwa ketika saya melakukan gerakan, saya yakin bahwa apa yang saya lakukan itu akan didukung teman-teman saya dengan segala keterbatasan saya. Karena menurut saya ini bagian dari betul-betul bagian dari pelayanan menggereja saya di tengah-tengah masyarakat. Karena FMKI itu adalah jembatan atau apa ya? Bahasanya Penghubung? kalau saya penghubung gereja dengan masyarakat luas. Sosial masyarakat. Bagaimana FMKI itu bisa memberikan wajah gereja di tengah masyarakat dengan baik. Oke. Kadang kita harus bersilaturahmi dengan kelompok-kelompok, maksudnya dengan eksternal, dengan teman-teman dari mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, mungkin ada ormas-ormas lainnya, atau mungkin dengan pemerintahan, atau dengan legislatif. Di situ kita mengambil peran. Ketika mungkin hierarki Romo itu dengan tugas-tugasnya yang sungguh berat, kita ambil peran-peran yang mungkin Romo sudah terlalu sibuk dengan banyak kegiatan, tidak hanya liturgi, tidak hanya di gereja, tapi juga di banyak tempat. Itu penghubung ya tadi. Salah satunya ya misalnya FMKI itu bekerja sama dengan umat Muslim untuk di apa, Mas Yuswo? Secara konkretnya misalnya, atau FMKI menjaga pada saat sholat Id, atau itu hanya hal yang kecil. Tapi saya contohkan karena saya terlahir di Sedayu. Saya berkecimpung di FMKI dulu karena awalnya juga dari PK3. Akhirnya saya masuk di FMKI dan sampai dalam perjalanannya
saya berdinamika dengan FMKI Bantul, terus juga dengan FMKI DIY, akhirnya sampai pada titik ini, Mas. Hal-hal kecil itu kelihatannya sepele. Ketika kita sama komunitas FMKI di Sedayu ini melakukan hal-hal kecil dengan eksternal, dengan teman-teman lain, kelompok-kelompok Nahdlatul, dengan kerjasama ketika gereja ada kegiatan kerohanian, misal Natal dan sebagainya, dengan apa ya, dengan Hadirnya FMKI teman-teman yang dari eksternal. ormas-ormas itu hadir di gereja, mendukung kegiatan-kegiatan gereja itu, saya berpikir kenapa saya juga tidak melakukan hal-hal seperti itu dengan mereka. Dan ketika itu kita lakukan bersama, itu menjadi kelihatan bahwa gereja itu atau komunitas Katolik itu terbuka dengan siapa saja, dan itu akan terjalin secara apa ya, secara pribadi. Jadi kita lebih kenal dekat dengan teman-teman Banser, kenal dekat dengan ormas-ormas yang lain, sehingga ketika mereka diundang ke gereja untuk kegiatan mungkin yang apa ya, kebersamaan itu, mereka tidak sungkan lagi, Mas. Mereka hadir karena kenal dengan kita. Tadi ya, membangun wajah gereja Oke. di tengah masyarakat umum. Romo, tadi yang disampaikan oleh Mas Yuswo, berarti forum ini juga memiliki peran penting, karena tadi disampaikan Mas Yuswo tadi ada membangun wajah gereja. Saya punya pengalaman tersendiri waktu bukan saya, tapi Romo Koko sendiri waktu kecelakaan. Wah, memiliki fasilitas tersendiri, maksudnya karena polisi tahu bahwa Romo Koko adalah Romo, dibantu sedemikian rupa, dimudahkan. Romo datang ke gereja walaupun dalam kondisi kecelakaan, dipermudahkan. Jadi wajahnya itu apakah dari P-K-3Kas itu menentukan arah dan tujuan. FMKI, ini nih, arahmu seperti ini, atau gimana? Ya, tentu ya, kita melangkah bersama-sama. Komisi tentu mengalami keterbatasan yang sangat besar ya untuk menghadirkan tadi wajah gereja di tengah-tengah masyarakat ya. Sangat-sangat terbatas. Maka teman-teman dari FMKI ini lalu ketika mereka hadir dengan membawa nama Forum Masyarakat Katolik ya, lalu kekatolikan, kehadiran umat Katolik misalnya tadi di wilayah Sedayu, misalnya di paroki Sedayu, maka dengan sendirinya akan membawa nama gitu ya, paroki Sedayu sebagai gereja, sebagai lembaga ya, paroki Sedayu itu lalu akan dikenal ya, baik oleh pemerintahan pada tingkat desa atau kapanewon ya, kecamatan, atau nanti sampai pada tingkat yang lebih tinggi, maka akan dikenal kehadirannya. Dan nanti juga akan harapannya menjadi apa ya, diperankan ya, bukan hanya dikenal, lalu diajak untuk berbicara dalam pengambilan keputusan-keputusan. Itu kan sangat baik ya, dan itu nggak bisa dilakukan oleh kepengurusan komisi yang sangat terbatas ya. Maka sungguh perannya benar-benar diharapkan ya, terlaksana secara optimal di masing-masing wilayah ya, kabupaten, kota, sampai nanti ke tingkat-tingkat relawan di
di Paroki. paroki. Ya. Lalu tentang arah, ya tentang arah tentu ya Komisi PK3 akan memberikan arah dalam gerak langkah FMKI itu seperti apa. Dan itu ya sesuai dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang ya, yang pada saat itu arah penggembalaan Bapak Uskup itu apa, itu yang selalu kita usahakan untuk disuarakan. Sekarang ya misalnya menjadi gereja yang bahagia, yang menginspirasi, yang menyejahterakan ya. Itu yang lalu kita cari penerapannya ya di dalam berbagai macam gerak langkah karya-karya teman-teman FMKI itu. Berarti harus disesuaikan dengan arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Tentu. Ya, karena semua harus menyadari bergerak sebagai umat Keuskupan Agung Semarang. Itu tidak boleh ditinggalkan. Berarti secara program kerja kan harus dibangun juga, Pak Yuswo, untuk itu. Perlu diketahui ya Mas Lutfi bahwa FMKI di DIY ini setiap kabupaten kota sudah terbentuk. Oke. Ya. Siap. Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan kota. Itu semua sudah terbentuk dengan masing-masing punya kekhasan tersendiri. Setiap kabupaten punya independensi ya, punya otoritas masing-masing dengan ciri khasnya masing-masing. Tentunya itu banyak dinamikanya Mas, tetapi harapan besar kita kan ketika nanti di masing-masing kota, masing-masing kabupaten dan kota bersinergi dengan FMKI Provinsi DIY, bisa bersinergi bersama-sama membangun membangun komunikasi yang baik, dan dengan masing-masing di kabupaten dan kota itu bisa membuat jejaring, bisa bersinergi juga dengan pemerintah setempat, juga dengan legislasi setempat, juga dengan penggerak-penggerak kemasyarakatan setempat. Tentu gerak langkah FMKI nantinya akan lebih terlihat Mas. Tidak hanya di internal Katolik, tetapi juga di eksternal, di tengah-tengah masyarakat juga. Secara anggotanya, anggota FMKI itu jumlahnya ada berapa ya? FMKI itu karena bukan ormas ya. Iya. Lalu tidak memakai sistem keanggotaan. Baik. Iya. Sukarela pokoknya siapa saja. Siapa saja boleh masuk, siapa saja boleh ikut berbicara, siapa saja bisa diundang untuk berbicara, siapa saja boleh datang dan siapapun juga boleh tidak datang. Ya, jadi ibaratnya ya Mas Yuswo, pengurus FMKI ya pada tingkat DIY atau kabupaten kota itu hanya membukakan pintu saja. Ini loh. Kita mau bicara ini, yo siapa yang mau masuk, ya udah. Ada ruang bersama untuk bergerak, berpelayanan di bidang sosial, kemasyarakatan dan politik secara umum. Secara umum, baik. Ada kantornya, Romo? Kantornya itu kesekretariatannya tentu menumpang di Kevikepan. Iya, ya jadi kalau Kevikepan Jogja Barat itu nanti untuk Bantul, ya, untuk kalau Sleman untuk Kulon Progo ya, Bantul. Tapi kalau FMKI Sleman ikutnya di Kevikepan Jogja Timur. Kota juga di Jogja Timur, Gunung Kidul juga di Jogja Timur. Ya, di kantor Kevikepan. Berarti karena ini bukan sebuah ormas, lembaga, juga bukan organisasi, secara ADART ya juga belum terbentuk atau memiliki ADART.
sudah dibicarakan ADART secara nasional ya, tetapi ya sampai saat ini memang belum belum Fix ya, Bu? artinya belum sampai pada tahap pengesahan ya. Iya. Masih dalam proses penggodokan terus menerus, yaitu dan di sana jelas dikatakan bahwa tidak memakai apa ya keanggotaan seperti ormas dan partai politik itu ya. betul. Ini hanya perkumpulan ya, siapa yang mau gitu, yang mau ikut gitu ya. Bagaimana caranya mengatur? Saya belum masuk logikanya ini. Bagaimana caranya mengatur, bukan mengatur lah, lebih mengajak agar teman-teman itu mau untuk tidak hanya bergabung ya Romo ya, Ya, untuk mengabdikan diri di FMKI ini tanpa ada label tadi itu, keanggotaan keanggotaan itu. Iya. Terus mereka bagaimana caranya? Oh, ya istilahnya apresiasinya seperti apa? Oh, aku bukan anggota bisa keluar masuk. Gimana itu mau? Atau masih susah gimana? Kalau saya untuk kepengurusan dan juga untuk keanggotaan, artinya keterlibatan ya di dalam Keterlibatannya. FMKI, ya dasarnya hanya satu saja. Oke. Hanya satu saja. Punya surat baptis apa enggak Oh, kamu iya. gitu ya. Oke, siap kalau yang itu. Lah iya kan? Iya. Labelnya Anggota kalau anggota seumur hidup masih, itu. masih Katolik berarti Lah iya. Iya, berhak dan betul. wajib, bukan wajib ya, berhak untuk Berhak masuk. masuk. Ya, kamu punya surat baptis enggak? Gitu ya. Kalau kamu punya surat baptis, misalnya nanti teman-teman yang tadi gitu ya, Iya. mengurus rumah itu, mengundang kamu, yuk aku dibantu. Nah, Iya. Ya, ya, yuk ya. aku diberi masukan tentang perkara-perkara kemasyarakatan. Ya sudah, tinggal lihat aja kamu punya surat baptis atau enggak. Iya. Ya, kalau punya surat baptis, pertanyaannya kan tinggal rela apa enggak, mau Iya, atau enggak betul, untuk betul. menjalani surat baptis itu. Ya. Pelayanan tadi ya, Mo ya. Tentu- Kita minum dulu. Tentu gini, Mari, Mas. mari. Gimana? Mas Yosua? Ketika orang pengen mau tertarik di masuk dalam pelayanan di FMKI ini, terutama ketika melihat ada kiprahnya. FMKI itu kiprahnya apa wae itu gitu loh. Ya. Ya. Kalau kiprahnya terlihat kalau ature Romo Kepikepan Barat Romo Wondo ketomporo ketoro, Ya. itu mungkin juga akan ada tergerak hati umat Katolik untuk oke, aku tak ikut bergabung dalam pelayanan ini, gitu loh. Oke, Karena oke. di FMKI DIY maupun di kabupaten dan kota itu ya ada yang aktif ya, maksudnya yang berkiprah di situ, yang berpelayanan di FMKI itu ada yang dosen, ada yang Baik. pegiat kemasyarakatan, ada yang mungkin pegawai, ada yang orang biasa yang memang terpanggil karena saya nenggon pelayan kemasyarakatan itu memang suka, Oke. memang passion saya di situ. Pada akhirnya juga ikut berkegiatan di situ gitu loh. Jadi lintas profesi, lintas apa ya? Umur bisa. Lintas umur. Nah, yang keprihatinannya itu ya memang anak mudanya memang Sedikit. sedikit banget. Sedikit. Kebanyakan sepuh-sepuh dan bapak-bapak muda itu. Oke. Monggo, Om Yesa diminum dulu, Mo, diminum dulu. Mari, mari, Kita mari. nyantai. Iya, kopinya enak. Buatan siapa ini? Mas Yesa. Mas, Mas, Adik. Mas Ade. Romo, tentang arah dasar tadi. PK3 berarti membangun sebuah produk keputusan yang nanti akan dilaksanakan semua organisasi di bawah, bukan di bawah, yang
di berperan apa di kemasyarakatan. ya berperan. Hmm. Bagaimana cara menyampaikan Ardas tadi itu menjadi bentuk konkret dan bisa disampaikan ke setiap forum kekatolikan kita. Gimana? Tentu tugas Komisi Iya. PK3 itu mengajak ya teman-teman ormas, Mm-mm. FMKI atau pegiat kemasyarakatan yang lain tuh untuk mempelajari dulu Mm-mm. ya arah dasar kita itu maksudnya Maknanya apa, seperti apa? isinya seperti apa, memiliki aspek apa saja ya. Itu yang pertama-tama harus disadari. Nah, ketika roh ya semangat dasar itu sudah dipahami dan nanti juga aspek-aspeknya itu sudah dipahami karena bahagia itu kan ada banyak sekali aspek juga Betul ya. sekali. Nah, maka nanti tinggal memilih untuk bidang kemasyarakatan yang disebut dengan kata bahagia atau menginspirasi atau menyejahterakan itu pada aspek-aspek yang mana. Nah, tugas PK3 adalah menunjukkan ini loh, ada aspek-aspek yang perlu digarap. Ya, baik oleh ormas Katolik maupun para pegiat kemasyarakatan yang lain atau oleh FMKI. Nah, aspek-aspek itu yang nanti akan digarap sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Sehingga bentuk kegiatannya atau nanti bentuk pelayanannya itu bisa berbeda antara kota, Bantul, ya, Sleman, kayak FMKI di kota, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo bisa berbeda. Tetapi harapannya semua menuju pada satu arah yang sama. Nah, itu yang namanya sinergi ya, bersinergi itu. Jadi tugas Komisi PK3 itu bukan menyuruh ya ya. itu untuk melakukan kegiatan, tetapi menunjukkan atau memberikan arah sesuai yang ada di dalam arah dasar keuskupan kita. Oke, gimana Mas Siso tanggapannya? Ya, kalau saya itu berpikir bahwa ketika hierarki atau Keuskupan Agung Semarang itu melalui PK3 itu Sudah bersabda? mengeluarkan apa himbauan dengan Ardas ya, Mo ya. Itu ya bagaimana FMKI bisa mengejawantahkan harapan gereja Betul. dengan FMKI karena tidak hanya FMKI Mas, Ya. ada WKRI, ada PMKRI, ada ISKA dengan kekasan masing-masing bagaimana membantu keuskupan karena kita dinaungi di Keuskupan Agung Semarang bagaimana mengejawantahkan harapan gereja itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tidak hanya di umat Katolik, mungkin di masyarakat umum dengan cara-cara yang berbeda. Sekali lagi bahwa menerjemahkan firman-firman Tuhan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan bentuk gerakan-gerakan kita. Harapannya sih kan seperti itu. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan di gereja, karena sudah terlalu banyak aktivis di dalam gereja, ya kita menerjemahkan yang tengah-tengah masyarakat itu seperti apa gitu loh. Itu sekali lagi membangun wajah gereja di tengah-tengah masyarakat itu yang walaupun action kita masih kecil tapi kita mencoba hal-hal seperti itu. Romo, kalau PK3 KAS ini karena memang dimiliki oleh gereja secara anggaran itu mereka PK3 itu memiliki anggaran
Sedangkan karena FMKI hanya sekedar forum saja, pasti tidak memiliki ya, Mas. Saya tanya, Mas. Jadi harus Oh, oh. Gimana pergerakannya? Pergerakan. Saya mau berbicara ini tentang organisasi, Romo. Tapi bukan organisasi, hanya sekedar forum. Tapi bagaimana bergerak. Tapi roda untuk menggerakkan organisasi ini tidak ada. Salah satunya finansial. Untuk misalnya mengundang tamu atau untuk berbicara, untuk menjelaskan arah dasar, terus untuk mengumpulkan forum, berbicara tentang segala sesuatu, kan butuh dana. Oke, mahasiswa. Sebentar dulu. Makanya Apa? G. kalau saya cenderung lebih ke hal-hal yang bisa kita lakukan. Baik. Oke, Dengan paham. umpamanya mengajak teman-teman Komsos Untuk seperti podcast. ini, Oke. terus apa yang diharapkan oleh PK3 Keuskupan Agung Semarang bisa tersampaikan ke banyak orang dengan jalan-jalan sederhana ini. Oke. Karena kita cari efektif dan ekonomis. Oke. Terus ketika penggalangan massa itu tentu jelas Banyak. akan membutuhkan banyak biaya, dan ketika FMKI itu, bahwa FMKI itu semangatnya adalah bergerak dengan apa yang kita bisa, Mas. Oke, baik. Tidak ada bantingan pun, kadang bisa iya bisa tidak. Sekali lagi bahwa Oke. apa yang bisa kita lakukan gitu saja, dengan segala keterbatasan. Gitu. Gimana, Ya. Mas, tanggapannya? Di dalam pembuatan program kerja komisi. Jadi komisi itu ada di setiap kepikepan. Yes. Ketua umum komisi itu hanya mengkoordinir ketua-ketua komisi antar kepikepan itu. Dan pelaksana eksekutor itu ada di ketua-ketua komisi kepikepan masing-masing. Yang selama ini sudah diusahakan adalah mencoba untuk mengakomodasi berbagai macam gerakan yang akan dilakukan oleh teman-teman FMKI itu diakomodasi ya sebagai program komisi. Misalnya gitu ya, mau mengumpulkan ketua-ketua RT. Oke. Ya. Oke, gitu nah. Itu kan sebenarnya itu kan tanggung jawab komisi PK3. Oke. Ya. Padahal kan ada banyak sekali ya, nanti ada ketua RT, mungkin ada ASN, ada legislatif. Itu kalau semua dilakukan oleh komisi kan nggak mampu. Ya. Oke, saya mau buat program kerja itu. Mas Yuswo, kamu yang yang melaksanakan ya. Jadi nanti dari sisi anggaran lalu Cantolke, Bu. Iya, cantolke ya. Dengan anggaran komisi, tetapi pelaksanaannya lalu diserahkan kepada teman-teman FMKI. Dengan tentu ya tahu gitu, bahwa nanti akan dikumpulkan, nanti pembicaraannya arahnya kemana, tentang apa gitu ya. Itu tentu dibicarakan bersama. Dengan cara itu tadi gitu ya, antara FMKI dan PK3 lalu benar-benar bisa menjadi tandem. Ya, sinergi gitu. Sinergi di dalam karya pelayanan untuk masyarakat. Terus harapan Romo sendiri sebagai ketua umum PK3 KAS untuk FMKI ini, ketuanya ada di sini. Harapannya itu seperti apa untuk kemajuan FMKI? Itu seperti apa? Tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman pengurus ya, FMKI di DIY, juga di berbagai macam rayon kabupaten kota ya, yang ada di DIY, mungkin juga yang ada di Jawa Tengah ya, di tempat-tempat lain yang sudah mulai bermunculan. Ada di Sukoharjo, Sragen, Karanganyar,
lalu mana Klaten ya, atau ya beberapa tempat yang lain. Ya, saya sangat berterima kasih atas kerelaan dan keterlibatan teman-teman di dalam membantu tugas gereja untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Peran teman-teman selama ini sungguh-sungguh dirasakan sangat membantu gereja yang mau hadir ya di tengah-tengah masyarakat itu. Dan untuk kedepannya ya semoga kerjasama yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik tetap bisa kita hidupi ya, semakin semangat lagi supaya nanti ikatan tandemnya itu menjadi semakin kuat ya. Maka saya yakin Keuskupan Agung Semarang akan menjadi semakin menampakkan diri ya, sebagai gereja yang bahagia, yang menginspirasi dan bisa menyejahterakan. Mahasiswa sebagai ketua, harapannya untuk FMKI Ya, sendiri. tentunya dengan kepengurusan kami yang baru beberapa bulan ini, Oh, baru dilantik mahasiswa. sekitar beberapa bulan ini tentu gerakannya masih belum maksimal. Oke. Tentunya ke depan kami bersama teman-teman juga yang pertama akan konsolidasi dengan kabupaten dan kota, bagaimana kita paling tidak membangun komunikasi yang baik sehingga ke depan kita bisa satu Visi, satu misi dengan kekhasan masing-masing. Betul. Kita hargai independensi mereka tiap kabupaten kota untuk melakukan program-program mereka dengan sebaik-baiknya. Tentu kita akan menemani, kita akan ngancani, dan juga PR kami bersama teman-teman adalah mensolidkan lagi kepengurusan provinsi ini agar pergerakannya juga bisa konsisten gitu. Oke. Itu saja. Oke, terima kasih Romo, terima kasih mahasiswa Iya. atas bincang-bincang yang sangat luar biasa ini. Saya banyak belajar tentang pelayanan ke masyarakat, sosial masyarakat yang sebenarnya saya juga belum menjamah. Nanti mungkin saya dan beberapa teman juga akan ikut terlibat. Mohon izin, saya sudah dibaptis Romo. Jadi ada sudah punya hak untuk masuk FMKI ya, nggih. Mahasiswa nggih. Betul, Oke, betul. demikian podcast pada kesempatan kali ini. Nah, kita Romo Sabto kita punya yel-yel. Yel-yelnya Paroki Santa Teresia Sedayu penuh berkah jadi berkat. Oke. Kita hadap kamera situ. Paroki Santa Teresia Sedayu Penuh berkah, jadi berkah. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun.